Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perlindungan kita, saudara, tanggal 26 bulan 3 2025. Terus kita bergairah untuk menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, sepanjang pagi ini. Sebelum kita lakukan aktivitas kita, saudara, kita minta Tuhan berkata-kata di tengah kita, memberi kekuatan yang baru melalui firman-Nya, saudara. Pagi hari ini kita berdoa, biarlah Tuhan Roh Kudus tengah-tengah kita berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapak, terima kasih bahwa pagi ini satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, biarlah hari yang baru ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami terus Tuhan rindukan pengharapan kami, Tuhan Engkau bekerja di tengah-tengah kami lebih lagi Tuhan. Menyatakan berkat-berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar pagi ini ada kesehatan, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Berkata-kata Roh Kudus tengah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, saat teduh pagi saya pagi ini, saudara, Tuhan ingatkan tentang apa yang kita keluarkan, kata-kata yang sia-sia, saudara. Kita harus hindari, kita harus percaya bahwa setiap perkataan kita biarlah perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang sia-sia yang mungkin menjatuhkan atau menghancurkan. Dan tema pagi hari ini saat teduh kita, saudara, dikatakan kata-kata yang membangun atau menghancurkan. Dan biarlah pagi ini bacaan kita, saudara, di Matius 12 33-37 kita baca perikopnya Yesus dan Bezebul, saudara. Ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya, dikatakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya orang itu dikenal. Dan saya percaya ini, saudara, yang menjadi Tuhan ingatkan buat setiap kita, sebab dari buahnya lah yang keluar itu yang saudara, orang lain akan mengenalnya, sudah dikatakan. Pohon itu dikenal, dikatakan baik, maka baik pula dikatakan buahnya. Jikalau suatu pohon itu dikatakan tidak baik, maka buahnya pun tidak baik. Begitupun orang akan melihat kita, saudara. Setiap buah yang kita akan hasilkan akan dirasakan oleh orang lain, saudara. Apakah buahnya manis, apakah buahnya itu pahit, saudara. Dan orang lain akan menilai, saudara, dikatakan. Ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, dikatakan, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saya percaya ini, saudara, seberapa kita pun mau menyembunyikan ini, saudara, dikatakan bahwa setiap hal yang baik itu lahir daripada hati kita, saudara. Dikatakan dari hati keluar yang jahat, dikatakan, dan keluar yang baik. Dan itu tergantung daripada hati kita, saudara. Apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Apakah hati kita benar-benar kita sementara kita ada dalam track dan firman-Nya, saudara, dikatakan. Karena dari hati bisa meluap hal-hal yang jahat dan bisa meluap hal-hal yang baik. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, saudara. Dan biarlah kita menjadi orang yang baik di mana hati kita mengeluarkan perbendaharaan hal yang baik pula, saudara, dikatakan. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan sadar ini, setiap apapun, saudara, yang kita perkatakan, saudara, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan setiap kata yang sia-sia yang mungkin kita biasakan keluar daripada mulut kita, saudara, setiap kata-kata itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan biarlah kata-kata kita, kata-kata bukan kata-kata yang sia-sia, tapi kata-kata yang membangun, menguatkan, saudara, yang mengencourage buat sekeliling kita, orang-orang teman-teman sesama kita, saudara, kita menguatkan mereka. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dikatakan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan biarlah ini, saudara, kita sadar setiap ucapan kita, saudara, kita akan dibenarkan dan kita akan dihukum, tergantung apa yang kita keluarkan dari perbendaharaan buat perkataan kita. Dan poin, saudara, dikatakan rema bacaan kita pagi ini, saudara, dikatakan di Matius 12 ini, saudara, ayat 36-37, dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan biarlah kita sadar hari-hari ini kita mungkin hal sedikit, mungkin sepertinya bercandaan, saudara. Biarlah kata-kata kita bukan kata-kata yang sia-sia yang kita ucapkan, kata-kata yang mungkin tidak membangun, tapi biarlah kata-kata yang membangun dan bukan menghancurkan yang kita keluarkan dari pembenaran perkataan kita, saudara. Efesus 5 ayat 4 dikatakan juga demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong,
atau yang sembrono, saudara, dikatakan. Bahkan dikatakan perkataan yang kosong pun tidak boleh kita ucapkan. Firman Tuhan mengajar kita ini, saudara, biar Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti apa yang kita perkatakan oleh pembenaran buat perkataan kita. Karena hal-hal ini tidak pantas dikatakan, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Biarlah setiap perkataan kita, perkataan yang positif, perkataan yang membangun. Dan dikatakan kalau misal hal-hal yang berkenaan, mungkin sesuatu yang negatif yang mungkin akan kita terima dari orang lain, tetapi biarlah Tuhan bilang ucapkanlah syukur dalam perkataan kita, saudara. Kolose 3:8 juga dikatakan, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan Kolose mengajar kita, saudara, biarlah waktu kita marah, kondisi di mana terdesak mungkin, saudara, ketika kita marah, amarah itu muncul seketika, seringkali ini akan membuat respon yang negatif yang lebih banyak dibandingkan respon yang positif. Dan biarlah kita buang semuanya ini, saudara, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Amsal 10:32 juga mengatakan, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, dikatakan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Dan biarlah hati kita diperbaharui terlebih dahulu, saudara, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang terus ada di dalam track firman Tuhan, pastinya diperbaharui oleh Roh Kudus. Hati kita, dikatakan bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, dikatakan apa yang membangun buat orang-orang sekeliling kita. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu untuk tipu muslihat, saudara. Dan saya catat di sini, saudara, literatur yang ada makna rohani dari Matius 12:36-37 ini, dan apa hal-hal yang perlu kita pelajari makna rohani. Yang pertama, saudara, bahwa pertanggungjawaban atas kata-kata. Dikatakan ayat ini menekankan bahwa kita dapat diminta pertanggungjawaban atas kata-kata kita pada hari penghakiman. Ini berarti bahwa kata-kata kita memiliki konsekuensi rohani, saudara, dikatakan. Dan biarlah kita berdoa mungkin seperti ini, saudara, biarlah Tuhan, Engkau ada di depan pintu bibirku, Tuhan, sehingga perkataanku itu, Tuhan, boleh perkataan yang bukan menghancurkan, bahkan mungkin menyakiti orang lain, tapi biarlah itu membangun. Biarlah ini kita perkatakan di hadapan Tuhan, saudara. Karena apa? Karena setiap perkataan kita, dikatakan kata-kata yang kita ucapkan ini, saudara, kita harus bertanggungjawabkan, dan kita akan terima pada hari penghakiman, saudara, katakan. Yang kedua poinnya adalah kata-kata yang membangun dan menghancurkan. Kata-kata kita dapat membangun atau menghancurkan orang lain dan diri kita sendiri, saudara. Kadang-kadang setiap perkataan perlu kita cerna baik-baik untuk kita ucapkan, saudara. Taruh roh yang terus mengendalikan diri ini, saudara, buat setiap kita. Roh Kudusnya pasti, saya percaya, ketika hal yang tidak baik kita ucapkan, Roh Kudus akan memberikan sinyal yang kuat buat setiap kita untuk apa yang kita perkatakan itu adalah sesuatu yang benar atau tidak, saudara. Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan bijak dan mempertimbangkan dampak kata-kata kita. Biarlah kita menjadi orang bijak, kita memiliki understanding yang cukup untuk mengerti ini, saudara, bahwa apa yang kita perkatakan, kita renungkan, apakah yang kita katakan tadi menyakiti orang lain, membangun orang lain, atau menghancurkan, saudara. Yang ketiga adalah kehendak Tuhan atas kata-kata kita. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan memiliki kehendak atas kata-kata kita. Tuhan rindukan untuk memakai setiap perkataan kita, saudara. Perkataan-perkataan yang akan membangun, yang akan menguatkan, bahkan yang akan menyelamatkan, saudara. Memberitakan buat Injil kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan dalam sekeliling kita, saudara, dikatakan. Dan kita berusaha untuk berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan katakan firman-Nya bahwa hidup kita bukannya kita lagi, dikatakan, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Biar apa yang kita perkatakan, biarlah itu lahir daripada apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat hidup kita, apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, saudara, terkait dengan Matius 12:36-37 dengan tema kita, dikatakan kata-kata yang membangun atau menghancurkan, dikatakan. Yang pertama, buat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, berbicara dengan bijak. Kita harus berusaha untuk berbicara dengan bijak dan mempertimbangkan dampak kata-kata kita terhadap orang lain. Dan biarlah itu menjadi introspeksi kita juga, saudara. Apa yang keluar dari perbendaharaan perkataan kita pertimbangkan, saudara. Dampaknya ini buat orang lain pastinya, buat diri kita juga, saudara.
Yang kedua, menggunakan kata-kata untuk membangun. Kita harus menggunakan kata-kata kita untuk membangun, menguatkan orang lain. Dikatakan bukan untuk menghancurkan atau merendahkan. Ini saudara, siapa kita untuk menghakimi orang? Siapa kita yang dengan kata-kata kita mau merendahkan orang lain? Bahkan mungkin kita mungkin orang itu sementara Tuhan lagi sementara proses buat mereka, saudara. Kita tidak punya hak untuk ini, saudara. Tapi biarlah kita dikatakan menggunakan kata-kata yang membangun, yang mengencourage. Dan saya percaya ini, saudara, setiap proses Tuhan sementara bekerja buat setiap buat sesama kita, mungkin buat kita sendiri, mungkin kita percaya bahwa arahnya pasti arah yang positif. Yang ketiga, menghindari kata-kata yang tidak berguna. Kita harus menghindari kata-kata yang tidak berguna atau kata-kata yang sia-sia pastinya, atau yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kata-kata sia-sia yang sering muncul ketika waktu amarah itu mungkin datang. Responnya terlalu cepat, saudara. Kita tidak mempertimbangkan apa yang kita perkatakan, dan kita hindari kata-kata yang sia-sia, kata yang tidak berguna ini keluar dari perbendaharaan kita. Yang keempat, saudara, dikatakan berdoa sebelum berbicara. Nah, menarik, saudara. Kita harus berdoa sebelum berbicara untuk meminta kebijaksanaan dan bimbingan dari Tuhan. Mari libatkan terus Roh Kudus atas setiap kita, saudara. Mari biarlah kita berdoa. Mungkin sebelumnya dikatakan, Tuhan, Engkau ada di depan pintu bibirku. Biarlah apa yang kuperkatakan, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang encourage buat orang-orang selingkuh, perkataan-perkataan yang memberikan penyejukan, menyenangkan buat setiap orang sekeliling kita, dan kita juga pastinya. Dan biarlah minta kebijaksanaan dan bimbingan dari Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi ini, firman-Mu yang sederhana mengajar kami buat tema pagi ini, Tuhan, tentang kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan atau menghancurkan, saudara, yang keluar aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kami berbicara dengan bijak. Kami harus berusaha untuk berbicara dengan bijak, mempertimbangkan dampak kata-kata terhadap orang lain. Yang kedua, menggunakan kata-kata membangun. Kami harus menggunakan kata-kata kami untuk membangun dan menguatkan orang lain, bukan untuk menghancurkan dan merendahkan, Tuhan. Biarlah kami terus, Tuhan, mengencourage orang sekeliling kami. Yang ketiga, menghindari kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang sia-sia. Kami hindari, Tuhan, dan yang bisa mungkin menyebabkan kerugian bagi orang lain. Yang keempat, berdoa sebelum kami berbicara. Kami harus berdoa sebelum berbicara untuk meminta kebijaksanaan dan bimbingan dari Tuhan. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini, Tuhan. Taruh dalam lubuk hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh mendengar, kami boleh aplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Biar kiranya firman ini bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau menjaga perkataan kami, Tuhan. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan, Tuhan, mau berhasil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan setiap kehidupan kami. Pertemukan kami, Tuhan, dengan orang-orang yang memberkati kami, Tuhan. Berikan peluang-peluang baru dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Kiranya pagi ini, Tuhan, dengan kerendahan hati kami meminta, biar Engkau mengulurkan tangan-Mu atas setiap kami dengan memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di dalam permai. Dan biarlah berkat Tuhan yang pasti itu menyertai kami sepanjang kawal hari ini, Tuhan. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, saudara. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap biarlah kata-kata kita kata-kata yang membangun dan bukan menghancurkan. Biar Tuhan Yesus memampukan kita buat kita menjaga setiap perkataan kita, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang membangun saja yang boleh kita katakan. Tetap andalkan Tuhan buat sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.